シオ様を苦しめないで。お願い。Halo para pencinta anime, manga, dan film se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Kali ini aku akan merangkum film Rurouni Kenshin The Legend End, atau lebih kita kenal dengan Samurai X bagian yang ketiga. Aku akan berusaha merangkum film ini sampai tuntas dan lengkap ya. Aku cerita sedikit tentang film sebelumnya di Rurouni Kenshin Kyoto Inferno bahwa Shishio menculik Kaoru di kapal perangnya beserta 10 samurai terbaik, dan terlihat Kenshin menyusul di kapal itu untuk menyelamatkan Kaoru. Namun Kenshin kalah jumlah dan berakhirlah film dengan pesan Kenshin agar Kaoru harus tetap selamat dan hidup. Daripada lama-lama, kita langsung masuk di rangkuman Rurouni Kenshin The Legend Ends. Cerita dimulai dengan masa kecil Kenshin yang sedang menguburkan banyak mayat sendirian. Alasan Kenshin menguburkan mereka adalah bahwa setelah mati semua orang itu sama, mau dia penjahat atau orang baik, tetap saja mayat yang harus dikuburkan secara layak. Di sana pula dia bertemu dengan guru yang telah mengajarinya ahli pedang dan yang memberi nama dia Kenshin. Tiba-tiba Shin kembali ke Kenshin dewasa yang siuman dari pingsannya selama 3 hari, dan dia bertemu guru pedangnya yang dahulu. Kenshin yang khawatir Kaoru tidak bersamanya memohon gurunya untuk diajarkan teknik pedang terakhir, yaitu Hiten Mitsurugi, untuk menghentikan kekejaman Shishio. Sebelum mulai berlatih, Kenshin diminta gurunya untuk menggunakan pedang mata tajam terbalik untuk melawannya. Shishio yang berlabuh di Tokyo mengadakan jamuan makan dengan Menteri Dalam Negeri Ito Hirobumi. Shishio meminta Ito Hirobumi untuk menemukan Kenshin, kalau tidak maka kedudukannya yang tinggi akan digulingkan. Cara pemerintah menemukan Kenshin dengan menyebar rumor bahwa Kenshin adalah penjahat yang buron. Pak Polisi Saito dan rekan Kenshin yang mengetahui pemberitaan ini merasa tidak terima, karena menurut mereka Kenshin merupakan pahlawan negara dan yang harus dihukum adalah Shishio. Namun mereka juga lega bahwa ternyata Kenshin masih hidup dan Kaoru pun juga selamat. Oh ya, kakek Misao pun juga dapat selamat dari serangan Aoshi. Guru Kenshin yang menguji kemampuan pedang Kenshin berkata bahwa dengan kemampuan Kenshin sekarang, ia tidak akan dapat melindungi siapapun, apalagi mempelajari teknik pedang Hiten Mitsurugi. Namun dengan kegigihan dan perjuangan, akhirnya Kenshin dapat meyakinkan gurunya bahwa dia mampu melindungi seseorang. Guru Kenshin Hiko Seijuro berkata bahwa Kenshin memiliki masalah di mana dia sangat merasa bersalah pada orang-orang yang telah dibunuhnya dan membuatnya lebih baik mati saja. Namun teknik Hiten Mitsurugi hanya dapat dikuasai oleh orang yang menghargai hidupnya dan selalu ingin berjuang untuk hidupnya. Kenshin yang sudah berhasil akhirnya berpamitan kepada gurunya. Tidak disangka Misao pun dapat menemukan keberadaan Kenshin dan membawa berita bahwa Kaoru masih hidup. Kenshin yang tiba di kediaman kakek Misao langsung dihadapkan pertarungan dengan Aoshi. Di pertarungan ini, Kenshin hanya melumpuhkan Aoshi dan berusaha menyadarkannya untuk kembali baik seperti dulu. Kenshin yang kembali ke dojo bertemu dengan Megumi, dan Megumi berkata kepada Kenshin harus pulang dengan keadaan hidup, sama persis seperti yang dikatakan gurunya. Namun sebelum Kenshin pergi, polisi datang ke dojo dan berusaha menangkap Kenshin. Tidak tahu apa yang dirancanakan, tapi Kenshin dengan sukarela menyerahkan dirinya. Di kantor polisi, Pak Menteri itu meminta maaf kepada Kenshin karena harus mengorbankan Kenshin demi negara. Dalam perbincangan ini, Kenshin meminta Pak Menteri itu untuk diberi kesempatan mengalahkan Shishio sebelum eksekusi mati untuk semua pembunuhan yang telah dilakukannya dahulu. Permintaan Kenshin pun dikabulkan dengan cara mengeksekusi Kenshin di depan umum, termasuk di depan anak buah Shishio. Dalam pembacaan putusan eksekusi, anak buah Shishio menyebutkan nama-nama orang yang telah dibunuh oleh Kenshin, dan itu membuat Kenshin teringat akan masa lalunya. Ternyata skenario menteri itu pun berlanjut, bukannya dieksekusi, tapi malah Pak Polisi Saito memotong tali pengikat yang melilit di tubuh Kenshin. Yes, serangan balik pun dimulai. Ada Pak Polisi Saito yang keren, Sanosuke dan Kaoru pun ada di sana.
Dengan dibantu para polisi dan pemerintahan, Kenshin maju menuju kapal Shishio tanpa ada keraguan lagi. Alasan 10 samurai mau bekerja sama dengan Shishio adalah karena mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Meiji di era baru. Seperti, pertama, Sadojima Hoji yang berputus asa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, Komagata Yumi yang adalah wanita malang yang terbuang. Ketiga, Seta Sojiro, samurai yang kehilangan rasa empatinya, akhirnya ia membunuh dengan tertawa. Sebelum melawan Shishio, Kenshin ketemu lagi sama Seta Sojiro, yang di film sebelumnya ia dapat mematahkan pedang Kenshin. Dari segi kecepatan dan teknik, Kenshin dan Sojiro merupakan lawan yang sepadan. Namun, Sojiro dapat dilumpuhkan oleh Kenshin dengan mematahkan samurai yang digunakan Sojiro. Tapi di sini terlihat banget Sojiro ini sepertinya seseorang yang depresi berat. Ya, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Kenshin melawan Shishio. Di sini Shishio berkata kepada Pak Menteri itu tidak sepenuhnya percaya dengan Kenshin. Dibuktikan dengan meriam yang ditembakkan di kapal tersebut untuk menenggelamkan semua orang yang ada di dalamnya. Agak miris memang, padahal harusnya Shishio dan Kenshin ini adalah pahlawan negara, tapi malah mau dilenyapkan oleh pemerintah yang mereka bela dengan sekuat tenaga. Shishio benar-benar telah menjadi lebih kuat karena tidak hanya Kenshin, Pak Polisi Saito, Aoshi, dan Sanosuke pun turut membantu menjatuhkan Shishio. Tapi tetap saja Shishio susah untuk dilumpuhkan. Kekasih Shishio yang khawatir karena batas 15 menit kekuatan tubuh Shishio akan melemah. Ia coba menghentikan pertempuran dengan memohon kepada Kenshin agar Shishio dilepaskan. Tetapi Shishio malah menusuk kekasihnya dengan samurai sampai tembus di tubuh Kenshin. Shishio dan Kenshin yang sudah terluka parah tetap melanjutkan pertempuran, dan dengan teknik pamungkas Hiten Mitsurugi, Shishio dapat benar-benar dikalahkan. Sebelum tubuh Shishio terbakar, dia masih berusaha menggendong mayat kekasihnya. Ini tanda bahwa Shishio juga masih memiliki rasa cinta kepada kekasihnya. Kenshin, Sanosuke, Pak Polisi Saito, Aoshi yang selamat langsung disambut hangat oleh Kaoru, dan dari kejauhan terlihat kapal Shishio meledak berkeping-keping. Pak Menteri itu yang berada di sana juga memberikan pernyataan dan penghormatan bahwa Batosai dianggap sudah mati, dan yang ada sekarang adalah Kenshin Himura yang adalah seorang pahlawan. Bahkan tidak hanya Kenshin, penghormatan pun diberikan kepada semua samurai yang berjuang seperti Sanosuke, Aoshi, dan Pak Polisi Saito. Di akhir film, Kenshin berkata kepada Kaoru, "Apakah kamu bersedia hidup bersamaku di pemerintahan baru ini?" Ayo, apakah maksudnya ini? Kalian bisa tebak sendiri lah ya. Dan film part 3 pun selesai. Terima kasih teman-teman udah nonton rangkuman film by Bebek Kriwul Channel. Walau masih banyak kekurangan, namun aku selalu berusaha memberikan yang terbaik, and see you next time.